你的武魂，或者是不恐人心的武魂，原来是个媚世妖。贪婪其实也会继续追求你。高圣主竟然为了一个我们那道惊雷，包括2年半之前。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Jueshi Chanhun atau Peerless Battle Spirit. Nah di part hari ini guys, kita semua bakal menyaksikan si Qingnan itu langsung bertemu dengan dua kaisar suci yang mau merekrut dia. Sampai-sampai Qingnan membuat salah satu dari mereka itu marah guys. Waduh, sampai marah tuh. Berdasarkan part terakhir, kita menyaksikan Qingnan ditawarkan banyak sekali penawaran menarik dalam peningkatan kekuatannya. Si Putri Miao senang guys. Tapi Qingnan masuk ke dalam ilusinya milik Ciampilan dan berjalan ke arahnya. Putri Miao sempat bingung apa yang terjadi sama Qingnan nih. Tapi ketika Qingnan disuruh untuk memilih tanah suci mana yang dia bakal masuki, pada akhirnya dia memilih tanah suci Qinglong. Ciampilan yang terkejut, ternyata selama ini Lord kita Qingnan tidak masuk ke dalam ilusinya guys. Dia cuma bermain-main doang sedari awal. So maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. Kita beralih ke sebuah ruangan khusus yang di dalamnya ada Ciampilan yang sedang dirantai supaya tidak bisa bergerak dan tubuhnya dipenuhi oleh luka. Ternyata pemilik dari aliansi bisnis melakukan yang namanya hukuman cambuk kepadanya hingga dia terluka parah guys. Sang pemimpin aliansi melakukan semua ini karena Ciampilan dianggap sudah gagal, tidak mendapatkan rahasia dari Pavilion Wuyan. Setelah itu ternyata Ciampilan dulunya dipungut oleh sang pemimpin aliansi bisnis. Jadi sampai sekarang dialah yang berperan besar sampai membuat Ciampilan mencapai ke tingkat tinggi. Nah selama ini dia juga sangat berusaha keras membuat masa depannya Ciampilan semakin baik. Sehingga dia mengingatkan kembali kepada dia agar tidak melupakan semua kebaikan aliansi bisnis. Oleh karena itu, dia nggak peduli lagi apa yang bakal digunakan sama Ciampilan. Semua cara harus dilakukan dan Ciampilan harus mendapatkan rahasia Pavilion Wuyan. Tidak lama dari itu, muncullah sosok Qingnan di sana guys. 你的武魂，或者是 Ternyata itu adalah teknik mata dewanya Qingnan untuk melihat masa lalunya Ciampilan. Oh alah, jadi si Qingnan melihat fakta di balik apa yang terjadi kepada Ciampilan. Ciampilan tentu terkejut menjauhinya. Qingnan sudah sadar, Putri Miao Miao pun menghampirinya dan kelihatan sangat khawatir. Di sini Qingnan membeberkan satu hal. Sebenarnya tadi, Ciampilan sudah menggunakan sebuah teknik ilusi dalam memanipulasi jiwanya. Itulah yang membuat semua orang di sana terkejut bukan main guys. Putri Miao langsung maju dan mengancam dirinya. Kalau dia sampai berani menggunakan teknik ilusi itu lagi yang membuat semua orang tidak menyangka, maka dia bakal dihabisi. Orang-orang juga cukup terkejut ketika mengetahui aliansi bisnis memiliki teknik yang sepengecut itu. 恐人心的武魂，原来是个媚世妖。 Karena udah terlanjur ketahuan, Ciampilan meminta maaf dan berlutut kepada si Qingnan. Dia beralasan dia menggunakan teknik itu karena dia suka sama Qingnan guys, yang dimana kita tahu itu berbohong. Jadi dia pengen si Qingnan pergi sama dia ceritanya. Gak cuma itu, dia juga memiliki niat menunggu Qingnan di tanah suci Phoenix jika pengen menghukumnya. Masih aja berusaha ya, biar Qingnan kesana kayaknya. Jelas Putri Miao murka, pengen menghajar dia. Untungnya Qingnan menenangkannya guys. Karena Qingnan udah tahu tujuan utama Ciampilan yaitu pengen mendapatkan dia dan Pavilion Wuyan, maka Qingnan memadatkan kekuatannya dan mengatakan kalau dia sedari awal cuma berpura-pura masuk ke dalam teknik ilusinya kemarin. Ditambah dia cukup kecewa nih guys. Ya gimana gak kecewa ya. Sangat memalukan Ciampilan menggunakan teknik memalukan seperti itu.
Padahal awalnya si Cina menduga campilan ini orang yang cukup kuat guys. 贪婪，其也会继续追求你。 Tapi apa yang terjadi? Tak lama dari itu muncul seorang penatua dari atas langit yang ternyata dia adalah Kaisar Tanah Suci Phoenix yang pengen Cina ikut sama dia guys. Sampai-sampai sang Kaisar menggunakan kekuatannya untuk menangkap Cina. Wah, curang nih pakai cara paksa. Tentu para tetua Tanah Suci Phoenix kelihatan kesenangan guys. Akhirnya Kaisar Suci mereka datang turun tangan secara langsung. Tetua Tanah Suci Qinglong tidak terima. Cinan kan tadi udah menyatakan sendiri pilihan dia masuk ke Tanah Suci Qinglong. Sehingga tuar. Tiba-tiba terjadilah sebuah ledakan besar guys. Dan tak lama dari itu muncul seorang tetua yang menghalanginya. Yang ternyata itu adalah Kaisar Suci Qinglong. Tentu Kaisar Phoenix sedikit terkejut. Seharusnya kan Kaisar Suci Qinglong sedang berkultivasi mengasingkan diri. Tapi dia rela keluar dari pelatihannya hanya demi seorang murid. Ini mah jadi keributan antar kaisar ini mah guys. Tapi dia membalas kalau dia melakukan hal ini supaya muridnya tidak diculik oleh dia. Melihat hal itu, tetua Tanah Suci Qinglong memberikan hormat dan berterima kasih karena datang di waktu yang tepat. Karena kebetulan kedua Kaisar Suci ada di sini, Kaisar Suci Phoenix pengen mendengar langsung pilihan darinya Qinan. Jadi semua perkataan Qinan dan para tetua lain di arena itu yang tadi nggak dihitung guys. 高圣主竟然为了一个 Kaisar Suci Phoenix berjanji, kalau Qinan pengen masuk ke tanah suci miliknya, dia bakal mengabulkan apapun permintaannya Qinan. Beda sama Kaisar Suci Qinglong. Di tanah sucinya gak bakal ada jalan pintas dan harus berusaha keras untuk mencapai ke tingkat tinggi. Jadi dia tidak dijanjikan sama hal-hal yang berlebihan guys. Membuat tetua tanah suci Qinglong pusing dong. Kalau dia mengatakan hal seperti itu, nanti Qinan gak tertarik dong. Malah berubah pikiran dan pergi ke tanah suci Phoenix. Ini bahaya. Tapi Kaisar Suci Qinglong berjanji dia bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di kepalanya Qinan. Sekalipun dia bertanya soal guntur misterius yang dulu pernah menyambarnya dan bahkan merubahnya menjadi kuat sampai sekarang. 那道惊雷，包括2年半之前。 Mendengar itu, Qinan terkejut kok bisa tahu dia. Alhasil gak perlu banyak basa-basi, dia langsung mengatakan dia merubah pikirannya dan tetap ingin masuk ke tanah suci Qinglong. Kaisar Suci Qinglong tertawa keras guys. Dan dengan senang hati dia menerima Qinan. Tapi keputusan itu juga membuat Kaisar Suci Phoenix kesal guys. Dia masih berusaha dan menyuruh Qinan berpikir 2 kali. Apalagi dia sampai memberikan sebuah tekanan yang sangat besar kepada Qinan dan mengancamnya. Wah, ni curang nih. Qinan tetap kepada pilihannya, tetap teguh ingin masuk ke tanah suci Qinglong. Kaisar Suci Phoenix kesal guys. Bertekad menyuruh suruh anak buahnya menganggap Qinan sebagai musuh dan gak bakal membantunya di masa depan. Tapi itu malah membuat Qinan senang dong. Berarti dia sendirilah yang akan melewati rintangan yang sangat sulit dan dengan rintangan itu dia semakin kuat. Setelah itu, karena udah gak ada urusan nih, Kaisar Suci Phoenix bergegas pergi dari sana. Dan tekanan yang sangat besar di tubuhnya Qinan pun menghilang. Tapi gara-gara tadi tekanannya sangat kuat, tubuhnya Qinan melemas guys. Dia pun langsung pingsan di tempat. 是不得。 Gak heran ya, tubuhnya masih belum cukup kuat melawan mereka. Apalagi Kaisar ya kan. Wah, kira-kira seberapa lama lagi Qinan bisa setara sama si Kaisar Suci Phoenix ya yang sekuat itu. Kalau tadi dibiarkan lama-lama bisa meninggoy kali ya. Kemungkinan besar Qinan bakal terluka parah gara-gara teknik dari serangan Kaisar Suci Phoenix tadi. Tapi kalian jangan kemana-mana dulu dong. Kita coba masuk ke bagian spoiler aja deh. Di part 84 mendatang yang akan rilis lagi nanti.
Jadi singkatnya kita semua bakal melihat. Setelah Chinan bangun dari pingsannya, ternyata di sana sudah ada Kaisar Suci Qinglong. Chinan memberikan hormat, tapi Kaisar Suci Qinglong menenangkan dia. Karena dia yakin pasti Chinan langsung pengen menanyakan hal yang dia penasarankan yang ada di kepalanya. Tapi dia sekarang tidak pengen menjawab itu semua guys. Kecuali dalam waktu 1 tahun, Chinan bisa mencapai ke tingkat Wuzhong. Barulah di saat itu dia bakal menjawab semua pertanyaan yang Chinan miliki. Wah, ini kesalahan si Chinan lah kan. Kerasa ketipu dia. Dia kira sekali masuk bisa langsung dijawab gitu loh. Hahaha. Ternyata masih diundur-undur ya. Kita tunggu lagi di part 84 Jushe Janhun atau Peerless Battle Spirit di hari biasa. Update lagi nanti untuk toa-toa selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur dari dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.